The only women, ya Yes, kan? of course. Ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke? Jadi di mana saya bekerja, di mana saya tinggal ya. Di situ saya harus membesarkan tempat tinggal saya. Oke. Jadi keberpihakan pemerintah itu terhadap pendidikan itu benar-benar serius gitu. Dan tadi kan Teh Rena bilang perempuan satu-satunya. Ya. Pasukannya juga pasti sudah dipersiapkan gitu kan ya. Punya rekam jejak yang juga nggak sebentar. Pernah jadi camat juga, pernah jadi kadis PUPR, pernah di Bapeda juga. Yang artinya pembangunan kayaknya ini udah makanan sehari-hari lah. Yes, minimal saya paham. Iya, minimal Teh Rena kan nih paham nih. Ada doa atau mungkin harapan deh Teh dari warga Bogor. Mereka ingin Bogor itu lebih baik lagi. Dalam hal? Intinya pemenuhan dasar basic need mereka itu yang harus jadi prioritas. Itu dibuat lebih bagus lagi, itu dibuat lebih layak lagi. Kemudian pembangunan yang merata di tengah kota sudah. Di pinggir-pinggiran, di daerah perbatasan juga harus lebih diperhatikan. Intinya semua warga kota Bogor itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk tinggal dan mencintai kota mereka. Nah, kalau dari programnya Teteh sendiri untuk mendukung itu semua, apa aja Teh? Programnya ada beberapa. Tadi saya bilang ada pendidikan, ada kesehatan, ada lapangan pekerjaan. Pendidikan gratis sudah pasti dan sudah berjalan, tapi ada beberapa yang memang harus dievaluasi untuk pemenuhan infrastrukturnya. Betul. Ya kan, kita berbicara gratis tapi harus didukung juga dengan infrastruktur. Kesehatan gratis, jaminan kesehatannya juga itu jadi poin penting kita. Apakah sudah bisa benar-benar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat? Apakah sudah benar-benar mereka menikmati pelayanan gratis tanpa ada diskriminasi? Kemudian lapangan pekerjaan, kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan. Warga Kota Bogor bisa mendaftar atau bisa berpeluang mendapatkan pekerjaan, baik itu di perusahaan maupun mereka mempunyai usaha-usaha sendiri atau melalui usaha-usaha kecil mereka yang mereka bina. Ya, ini menarik karena ketika bicara soal pendidikan itu kan juga menjadi concern dari pemerintah pusat sebenarnya, supaya kita bisa jadi SDM yang unggul. Ya, persiapan untuk Indonesia Emas kan 2045. Nah, untuk kesiapannya sendiri Bu, dengan bangunan-bangunan atau sarana-sarana yang dibutuhkan oleh warga Bogor sendiri bagaimana? Karena kalau nggak salah sempat ada temuan dari Komisi 10 yang memang ada kekurangan dari bangunan fisiknya, itu gimana? Betul. Jadi jumlah SD itu ada sekitar 200-an SD negeri. Kemudian jumlah SMP itu ada sekitar 20. Nggak imbang, nggak balance. Terus kita juga bisa lihat, kalaupun kita mau nambah sekolah, itu pasti kita lakukan, tapi jangkanya jangka panjang. Ya kan? Nggak bisa yang tahun depan begitu dilantik langsung bangun sekolah. Ya kan, pasti ada beberapa, ada jeda beberapa waktu. Betul. Nah, tapi yang jelas kita mengoptimalkan SD-SD yang sudah ada itu muridnya beneran ada nggak sih? Kalau memang misalnya mereka bisa di merger, bangunan lamanya mereka bisa kita buat untuk sekolah SMP, ya kan? Tuntas itu satu. Kemudian yang SMP juga seperti itu. Kita juga mengoptimalkan perkara SD negeri sama SD swasta ini. Bisa nggak swasta ini juga digratiskan? Atau minimal ketika tidak diterima dengan sistem zonasi, anak-anak masuk ke SD atau ke SMP negeri, mereka masuk ke swasta dengan biaya yang sama sebenarnya dengan negeri. Dengan tidak berat, dengan juga kualitas pendidikannya juga sama. Ya kan, ini kan tidak hanya berbicara masalah status swasta atau negeri, tapi gimana kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan itu. Ya, berarti nantinya akan ada penyesuaian begitu ya untuk mereka yang tidak mendapatkan kesempatan di sekolah negeri. Bagaimana sekolah swasta ini bisa memberikan kemudahan demi kemudahan lah ya. Itu yang nantinya akan ditanggung oleh. Jadi keberpihakan pemerintah itu terhadap pendidikan itu benar-benar serius gitu. Tidak hanya menggugurkan 21% biaya untuk pendidikan saja, tapi benar-benar dikontrol sampai nanti
implementasinya di masyarakat. Nah, yang artinya berarti kan harus ada komunikasi lebih dong. Harus. Dengan kunci itu pihak-pihak kan swasta. komunikasi. Betul kan? Iya. Nah, sejauh ini sudah ada pembukaan ke arah sana? Sudah. Pemerintah sebelumnya itu pasti sudah ada berkomunikasi. Hanya saja mungkin lebih intens dan lebih serius saya rasa. Jadi ada hak dan kewajiban yang benar-benar kita awasi bersama. Seperti itu. Ketika kita bicara mengenai sistem zonasi, ini kan rame dan sempat menjadi hal-hal yang bermasalah untuk orang tua, calon murid gitu. Nah, itu gimana? Ya, kalau zonasi itu kan kita kebijakan pusat, ya kan. Ada beberapa daerah yang mungkin infrastrukturnya sudah siap itu tidak akan jadi terlalu jadi polemik. Tapi untuk Kota Bogor sendiri, karena memang beberapa infrastruktur atau ketersediaan sekolahnya itu masih belum memadai, itu akan jadi polemik. Belum lagi mungkin ada titipan-titipan jalur langit gitu kan. Nah, guru-guru juga merasa gue harus atensi, sementara ada beberapa yang enggak ini, jadi agak dilematis, si malakama. Nah itu nanti akan kita bedah satu-satu, itu kedepannya juga akan kita cari solusinya seperti apa. Jadi sama-sama nyaman, gurunya tidak tertekan, ya kan. Kemudian pemerintahnya juga sudah menyediakan, warganya juga trust terhadap pemerintahnya juga semakin meningkat. Ya kita sama-sama. Kenapa? Pembangunan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi bersama membangun swasta, warga masyarakat. Jadi mereka sense of belonging terhadap kota itu, khususnya pendidikan itu ada di diri mereka. Iya, karena sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat itu kan bagaimana membangun SDM ini dampak jangka panjangnya untuk semua pihak sebetulnya kan. Itu kan kalau dari sisi pendidikan ya, Teteh. Gimana dari sisi pembangunan infrastruktur sendiri yang tadi Teteh sampaikan, ada banyak nih perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Dari sisi mana aja mungkin Teteh bisa jelasin? Yang jelas, yang bisa tiap hari kita nikmati itu adalah jalan. Betul. Jalan yang berlubang, jalan yang tidak layak, jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan, kelihatannya sepele. Tapi itu berdampak luar biasa. Iya, mobilisasi semuanya di situ. Betul. Jadi jalan kotanya udah oke. Tinggal nanti jalan ke pinggir-pinggiran daerah-daerah perbatasan. Itu yang lebih, jalan-jalan ke perkampungan, itu yang jadi concern selanjutnya. Dengan gayanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, ngomong apa adanya. Dan tidak semuanya pemimpin itu bisa berbicara lantang terkait dengan kebenaran. Petarung itu tidak boleh mundur. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang.